Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam Kristus. Kalau kita berbicara tentang Abraham, biasanya selalu dikaitkan dengan Bapa iman. Jadi iman Abraham itu memang luar biasa. Pada saat Tuhan memerintahkan dia untuk pindah dari Ur Kasdim pergi ke tanah terjanji, yaitu Kanaan, Abraham langsung melakukannya. Jadi itulah salah satu iman dia. Kedua, Allah selalu berkata kepada Abraham, lihatlah pasir di pantai. Apakah engkau bisa adakah orang yang bisa menghitung jumlah pasir di pantai atau bintang di langit? Seperti itulah banyaknya keturunanmu kelak. Padahal Abraham sampai umur 75 tahun dia tidak punya anak sama sekali. Nah, kemudian Sarah menyuruh Abraham untuk menghampiri hambanya Hagar, dan kemudian dari Hagar lahirlah Ismail. Nah, Ismail itu lahir pada saat Abraham berusia 86 tahun. Kemudian Sarah berusia 86 tahun ya. Kemudian pada saat usia Sarah 99 tahun, ada 3 hamba Tuhan yang datang dan mengatakan bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, berarti Sarah melahirkan anak laki-laki ketika Ismail sudah berusia 14 tahun. Dan Tuhan selalu mengatakan kepada Abraham, keturunanmu lah, bukan dari abdimu, bukan dari Hagar, tetapi dari Sarah yang akan menjadi bangsa yang besar. Segala bangsa akan menjadi keturunanmu, dan banyaknya akan seperti pasir di pantai. Sarah mendengar itu tertawa. Bagaimana mungkin pada usia 99 tahun dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, tetapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan kepada dia. Dan memang akhirnya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, karena dia menahan tawanya ketika mendengar janji Tuhan kepada Abraham. Dan satu lagi, pada saat Hagar mengandung, maka mulailah Hagar menghina, memperlakukan Sarah bukan sebagai tuannya, tetapi sebagai pembantunya ya, sama sederajat dengan dia. Dan dia sering melakukan sesuatu yang menyakiti hati Sarah. Akhirnya Sarah pun menindas dia sehingga Hagar lari, dan kemudian malaikat Tuhan menjumpai dia dan mengatakan, kembalilah, terimalah perlakuan seburuk apapun dari Sarah, maka anakmu akan dinamai Ismail, dan dia akan menjadi keledai liar, seperti keledai liar. Dimanapun dia berada, dia akan menimbulkan peperangan. Nah, dia akan berperang melawan saudaranya sendiri, dan dia akan berperang melawan orang-orang lain. Nah, itu yang terjadi sekarang ini juga, yaitu pada saat bangsa Arab
kemanapun dia berada dia akan berperang dengan bangsa-bangsa lain, dan di lingkungan bangsa Arab itu sendiri terjadi peperangan yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada Ismail. Nah, kemudian Ismail itu yang ketiga iman Abraham adalah ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Nah, itu peristiwa yang tidak mudah ya bagi seorang bapak yang sudah 100 tahun menantikan kehadiran anak tunggalnya yang lahir pada usia 100 tahun. Kemudian dia harus mengorbankan anak satu-satunya untuk Tuhan. Sangat-sangat tidak mudah, tetapi Abraham melakukan. Dan Abraham menyuruh Ishak untuk memanggul kayu menuju ke sebuah bukit. Nah, di bukit itu kemudian Abraham mengorbankan Ishak, tetapi tepat sebelum Ishak dikorbankan, Tuhan berkata kepada dia, "Jangan kau lakukan pada anakmu." Lalu Abraham melihat ada seekor kambing yang tanduknya itu menyangkut dahan, dan Abraham mengambil kambing itu kemudian memotongnya dan mengorbankannya kepada Tuhan. Jadi 3 hal yang sulit untuk dilakukan oleh orang hanya bisa dilakukan Abraham karena dia itu mempunyai iman yang sangat besar kepada Tuhan. Yaitu pertama, dia harus meninggalkan Ur Kasdim menuju Kanaan. Kedua, dia percaya dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di pantai dan atau bintang-bintang di langit, padahal Sarah itu mandul. Yang ketiga, setelah Ishak lahir, dia harus mengorbankan anaknya untuk Tuhan, dan dia melakukan. Itulah sebabnya kenapa Abraham dinamakan bapa kaum beriman. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan iman Abraham kepada Tuhan. Lalu bagaimana, ada pertanyaan, apakah Ismail atau Ishak yang dikorbankan? Dan ini bisa dilihat di Perjanjian Lama. Jadi kitab Kejadian, bahwa ketika Hagar diusir oleh Abraham, maka Hagar itu membawa air dan menggendong Ismail. Ismail berusia 14 tahun saat itu. Kemudian Ismail harus digendong oleh Hagar. Artinya apa? Ismail itu Down syndrome. Dia itu tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sesudah minuman habis, Hagar putus asa, lalu dia membanting Ismail ke semak-semak, dan dia ingin bunuh diri, tetapi Tuhan berkata kepada Hagar, jangan bunuh diri. Jadi jangan menyerah. Dan Tuhan dengan penuh kesabaran melatih Ismail yang Down syndrome itu menjadi ahli panah. Jadi yang dikorbankan itu siapa? Ishak. Karena janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu lah yang dari Sarah, bukan dari budakmu, yang akan menjadi
bangsa yang besar. Kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.